blended learning, dan secara luring yang bertempat di Balai Diklat Kehutanan KLHK Kadipaten Kabupaten Majalengka. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon: 1. Berbudaya, 2. Sejahtera, 3. Agamis, 4. Maju, 5. Aman. Selanjutnya terdapat bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, penggajian dan tunjangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. 7. Disiplin. 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ke-9, perlindungan. Bab 3. Nilai dan etika organisasi pemerintah daerah OPD Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Visi: menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan pendidikan dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misi: menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan IPTEK-Dokes yang berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Adapun tujuannya yakni meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan penelitian kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Adapun sasarannya yaitu meningkatkan cangkupan penggunaan tempat tidur bor 60% sampai 85%. 2. Terselenggaranya pendidikan baik di dalam dan di luar rumah sakit. 3. Terselenggaranya penelitian IPTEK-Dokes. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan kesehatan. Adapun bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon. Tupoksi P3K perawat terampil melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko jatuh dalam upaya preventif, memberikan oksigenasi sederhana, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area anak, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area maternitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area komunitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area jiwa, melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, atau post operasi, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, memberi dukungan atau fasilitas kebutuhan spiritual pada kondisi berduka atau kehilangan atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan, melakukan perawatan luka, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Bab 4. Rencana hasil kerja P3K. Matrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. 1. Latar belakang rencana aksi. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan pasien. Keselamatan pasien merupakan prioritas yang harus dilakukan dalam pelaksanaan keselamatan di rumah sakit karena masalah yang terjadi pada keselamatan pasien. Salah satu tujuan penting dari penerapan sistem keselamatan pasien di rumah sakit
adalah mencegah dan mengurangi insiden keselamatan pasien IKP adalah suatu kejadian situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien harus menerapkan keselamatan pasien. Perawat harus melibatkan kognitif, afektif, dan tindakan yang mengutamakan keselamatan pasien. Rencana hasil kerja P3K. 1. Melakukan identifikasi pasien. Sasaran pasien rawat inap. Tujuan untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan. Waktu tahun 2024 sampai 2029. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai SOP. Sasaran pasien rawat inap. Tujuan terjadi hubungan yang baik dengan pasien dan keluarga. Waktu tahun 2024 sampai 2029. 3. Menerapkan 5 momen cuci tangan di lingkungan rumah sakit. Sasaran pasien rawat inap. Tujuan meminimalkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan antara petugas kesehatan, pasien, dan lingkungan. Untuk waktunya tahun 2024 sampai 2029. 4. Menerapkan penata laksanaan risiko jatuh. Sasaran pasien rawat inap. Tujuan meningkatkan keselamatan pasien dengan tidak ada laporan pasien jatuh, tidak ada laporan pasien cedera. Tahun 2024 sampai 2029. Yang kelima, melakukan pencatatan tindakan keperawatan sesuai SOP. Sasaran pasien rawat inap. Tujuan sebagai tanda bukti dalam pelayanan yang sudah diberikan sesuai standar RS atau SOP. Waktu tahun 2024 sampai 2029. Bab 5. Penutup, kesimpulan, dan saran. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon. Kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Kita sebagai tenaga kesehatan kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan asuhan keperawatan dan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan sesuai dengan visi